Oke, shalom. Shalom. Shalom Kevin. Shalom Ibu. Shalom. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Shalom diriku. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita sangat percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Bahwa firman Tuhan bilang satu dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus pasti ada. Amin. Amin. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita rasa. Dan kita harus punya iman untuk itu. Yes. Amin. Hari-hari ini kita dituntut untuk kita harus punya iman. Sebab hari-hari ini hari-hari ya kita sedang memasuki hari yang sangat sukar, di mana-mana sulit. Bahan makanan semua naik harga, sementara gaji turun. Ya enggak? Gaji turun, bahan-bahan semua naik. Makanya ada saya baca di TikTok dia bilang, ayo sudah kita pulang berkebun. Dan sekarang sudah mulai banyak orang yang akhirnya mulai kosong banyak. Kita berkebun kan di sini. iya. Ya, tapi jangan nanti kita dapat hajat lagi. Dorong saja yang punya rumah dia dapat hajat buat kita kan. Oke, kita sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati kita. Buat Fanya yang dengar-dengar di kamar ya. Percaya Tuhan Yesus pasti jamah, sembuhkan Amin. dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah tempat kami berlindung, Allah tempat kami berharap, Allah tempat kami berserah. Sebab Engkaulah pemilik roh dan jiwa kami, Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemilik semuanya yang ada di dalam hidup kami. Anak-anak kami, keluarga, sanak famili kami, orang tua kami ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu yang berpedang api, supaya ketika kami beribadah sebentar, tidak ada kuasa di luar Tuhan Yesus yang mau mencuri dari kami, entah mencuri perhatian kami, mencuri pendengaran kami, mencuri fokus kami, mencuri konsentrasi kami. Bersatu hati saat ini kami patahkan, kami hancurkan semua kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami nyatakan bahwa diri kami, hidup kami bebas di dalam Tuhan Yesus untuk memuji menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan supaya ibadah kami saat ini, seberapapun kami yang ada saat ini, kami hanya menerima tambah nampaknya di kamar. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Engkau akan kirimkan pasukan malaikat yang berpedang api untuk menjaga tempat ini, sekeliling rumah ini dipagari, sehingga tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu ibadah kami, supaya ibadah kami boleh sungguh-sungguh berkenan bagi Engkau. Tuhan, tolong ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami memiliki suara dan cara bernyanyi yang baik Tuhan, sehingga pujian-pujian dan penyembahan kami yang naik kepadamu benar-benar indah dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh bernyanyi bersama-sama dengan para malaikat, dan sungguh-sungguh pujian kami, penyembahan kami boleh naik kepadamu bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan hatimu. Kami rindu untuk membuat Engkau tersenyum atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang ada di Gunung Negara dalam tugas dan kapasitasnya sebagai ketua FKUB yang harus dimintain kesediaan untuk memimpin doa di dalam acara buka bersama. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi berkat di sana. Mama Gembala yang akan memimpin FA gabungan yang ada di Sentani juga, Tuhan sertai dalam perjalanan, dan biarlah dia boleh memimpin, membawakan kebenaran firman Tuhan di FA di sana dengan urapan yang penuh kuasa. Kami semua juga di tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan urapi dengan urapan yang penuh kuasa, supaya setiap yang apapun yang keluar dari hidup kami, entah itu pujian kami atau sebentar ketika kami sharing firman Tuhan, benar-benar diurapi dengan urapan yang penuh kuasa, supaya kami masing-masing boleh merasakan itu di dalam hidup kami, membawa kami untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan, semakin mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sebab kami tahu di hari-hari yang sukar ini tidak ada tempat lain, tidak ada siapapun yang bisa kami harapkan, hanya Tuhan saja. Kami mau dengan Engkau Tuhan,
Supaya seperti firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 berkata, hati yang melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memagari, Tuhan akan membentengi. Terjadilah buat kami, buat anak-anak kami, cucu-cucu yang ada di Makassar, juga orang tua yang ada di Makassar, semua keluarga kami diproteksi oleh darah Yesus. Kami akan diluputkan, kami akan dipagari, dibentengi di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagimu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hanya Engkau juru selamatku. Kita nikmati sama-sama sesuai dengan kata kita bahwa hanya Yesus kekuatan kita. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau, amin. Juru
persembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Fanya yang sedang tertidur di kamar karena sakit, kami percaya Tuhan telah menjamah tubuhnya. Amin. Angkat segala sakit penyakitnya dan beri dia kesembuhan dan pemulihan. Jika sakit ini berasal dari kuasa di luar Tuhan Yesus, bersatu hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa Yesus di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan dan memulihkan Fanya. Saat ini juga terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan kami semua, baik Ibu Nona, Ibu Novi, Ibu Marini, Kevin, dan hambamu sendiri, kami semua telah dipulihkan dari segala gangguan yang ada dalam tubuh kami. Apapun gangguan itu, Engkau yang tahu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, Tuhan. Kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji-puji Engkau dengan girang-girang. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memberikan pujian yang terbaik dari hati kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya bagimu. Haleluya, semua katakan. Amin. Amin. Aku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Amin, berdiri kita katakan lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh,
taburkan. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, dengan sayapmu, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya.
Tuhan Ya, dengan pemeluk-Mu. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa-Mu Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, hati kami tenang, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau benteng perlindungan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Saat ini kami sedang membuka hati kami Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, agar setiap benih firman tumbuh Tuhan, tumbuh dengan teguh, berakar lebih dalam, memperbaharui akal budi kami, memperbaharui perilaku kami dari hari ke hari, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. baik. Shalom. Shalom. Ini kami pertama-tama mengucapkan dulu terima kasih kepada Mama Nona kamu. Sudah Mama Nona, Kak Nona lagi kan? Sebenarnya ada namanya, cantik namanya Kita tuh. tahu nama. Mariolin. Tuh, Mama Mariolin. Aduh, namaku indah. Mary. Sebagai tuan rumah, dan ada kakak Kevin. Kakak siapa lagi? Anya. Anya yang sedang Sakit. enak badan saat ini. Tapi dia sudah sembuh. Ya, dan nama Yesus Amin. Tuhan pulihkan. Terima kasih lagi. Jadi mari kita bersama-sama renungan kita pada minggu ini sudah sebenarnya minggu terakhir kah? Atau 1 minggu sebelum minggu terakhir di akhir bulan Maret ya? Iya. Iya, ya, Akhirnya ini minggu keempat, minggu ketiga. Nanti masih ada FK lagi Masih ada di bulan lagi. Maret ya? Masih ada. Baik. Sekarang kan baru Ya, tanggal 18. iya, ini renungan yang sebelumnya kan ini ada doa Ada episode doa pertama, toh, ya. yang kita tidak bawakan. Ayat hafalan. Ya. Ada yang menghafalkah? Kalau Ayat tidak, kita hafalannya hafal minggu sama-sama. ini? Kalau Ayat tidak, hafalan mari minggu kita, lalu. kita baca saja bersama-sama Kak ya. Ya. Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah Janganlah hendaknya kamu kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Harus dengan ucapan syukur. Ya, jadi hari ini temanya itu mengenai doa ya. Saya bacakan saja, nanti uraiannya masing-masing kita Ya, bergiliran oke, untuk membacanya. Saya mulai dulu dengan yang pertama. Hari-hari ini banyak keluarga yang mengalami masalah. Betul? Amin. Oleh karena itu kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Amin. Usahakan setiap keluarga mempunyai mesbah keluarga. Ya. Oh, betul. Dalam mesbah keluarga inilah kita bisa saling mendoakan. Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga bisa didoakan bersama-sama. Dengan adanya mesbah keluarga, maka seharusnya tidak ada masalah dalam keluarga. Amin. Amin. Yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Asal kita mau membawa semua permasalahan keluarga kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ini, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir. Amin. Amin. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Banyak keluarga yang belum mempunyai mesbah keluarga, sehingga pada waktu mengalami badai, mereka tidak kuat untuk bertahan. Sehingga banyak keluarga yang mengalami perceraian, banyak anak yang memberontak kepada orang tua, banyak keluarga yang perekonomiannya berantakan. Doa menjadi sangat penting untuk menunjang keluarga yang harmonis. Di dalam makalah ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alasan mengapa kita harus berdoa. Amin. Kita baca saja ya. Ya. Uraian 1, kita kasih kesempatan kakak Kevin kah? Poin 1. Poin 1. Doa adalah sarana kita mohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan
pertolonganmu yang setia. Mazmur pasal 69 ayat 14. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Matius pasal 21 ayat 22. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Matius pasal 11 ayat 24. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti banyak berdoa, sedangkan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti jarang berdoa, Ya. bahkan tidak pernah berdoa. Alkitab menyatakan bahwa kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mendapat apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh berkat dan pertolongan dari Tuhan, banyak-banyaklah berdoa. Yes. Dalam keadaan susah, kita harus berdoa. Bahkan dalam keadaan diberkati, kita tetap harus berdoa. Yes. Kita sebagai anak-anak Tuhan sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka itu kita harus banyak berdoa. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita butuh Tuhan yang akan memimpin hidup kita supaya tetap bertahan dan berkemenangan. Yes. Masalah-masalah dalam keluarga kadang sulit untuk diselesaikan dengan cara pada umumnya. Oleh karena itu kita harus bawa masalah tersebut dalam doa bersama-sama dalam keluarga. Dalam musbah keluarga, anak-anak akan terdidik untuk mengandalkan Tuhan melalui doa, sehingga kelak anak-anak waktu sudah dewasa, mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Marilah kita tingkatkan kehidupan doa supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yes. Saya rasa kita baca saja poin-poinnya, nanti terakhir baru kita sharing toh. Atau Nanti terlewat. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu di atau satu poin ini ada yang memberikan Kesaksiannya. pendapat atau memberikan kesaksian begitu. Dari poin 1 saja, doa adalah sarana kita untuk memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. saya tertarik mulai dari awal-awal soal mesbah keluarga. Saya percaya bahwa kita semua sudah punya mesbah keluarga kan? Ini punya. Ibu Nona pasti punya kan? Berdoa bersama kedua anak. Kita berdoa sendiri-sendiri. Tapi dalam berdoa sendiri-sendiri, kita selalu berdoa untuk keluarga yang jauh dari kita. Nah, perbedaan antara ketika kita belum memiliki mesbah keluarga dan sudah, pasti kan ada. Berasa nggak? Coba saksikan. Waktu belum ada mesbah keluarga. Waktu belum ada mesbah doa, yang saya rasakan cuma pemberontakan yang saya ada. Terus satu bicaranya orang tua, mungkin saya bicaranya ada mungkin 1000. Jadi orang tua bilang begini, saya seakan-akan hebat, mama begini. Saya seakan-akan jadi gurunya orang tua, ya kan? Nah, padahal memang saya rajin ke gereja. Di gereja saya melayani. Waktu ini kesaksian saya waktu sebelum ada di sini Papua ya, waktu di sana, waktu saya jarang berdoa. Saya melayani begini. Saya ketemu orang shalom, seakan-akan saya di luar hebat. Seakan-akan orang lihat, memang rajin pergi berdoa. Tetapi tidak membangun mesbah doa. Dan ketika saya tidak membangun mesbah doa itu, apa yang terjadi buat saya? Kehancuran, bahkan Tuhan memproses saya sampai ke titik bawah. Ketika saya membangun mesbah doa, apa yang saya dapat? Mujizat yang Tuhan berikan. Apa yang tidak pernah saya lihat, itu yang Tuhan sediakan buat saya. Dan puji Tuhan, Tuhan menegur saya betul-betul luar biasa. Dia menegur saya seperti membakar emas, dimurnikan. Artinya emas dibakar, dikasih masuk dalam api, diambil lagi, dikasih masuk lagi, sehingga iman saya bertumbuh. Artinya saya menghargai orang tua. Bagaimana saya menghargai orang tua? Di situ saya berpikir bahwa selama ini Tuhan tidak memberkati kehidupan saya, karena saya juga tidak menghargai saya punya orang tua sendiri. Saya ada ini karena dia. Jadi mulai saat ini ketika saya membangun mesbah doa, kami bersama-sama, saya, mama dengan saya pun anak kecil yang 5 tahun ini, kami keliling, kami berdoa, kami saling bergandeng tangan, kami berdoa. Di situ saya rasakan ada urapan, dan di situ saya rasakan ada sukacita
yang saya rasakan sampai saat ini. Puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Iya, saya sambung ya. Ketika dia sudah mulai memiliki berketetapan untuk memiliki mesbah keluarga, ada perubahan terjadi. Saya juga waktu di Manado, waktu saya rencana bawa pulang bulan itu dengan niat untuk kasih tinggal dia di rumah, kemudian saya pulang ke sini untuk bekerja sendiri. Jadi, tapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita. Kalau saat itu saya berhasil meninggalkan bulan di sana, pasti saya hancur. Pasti saya tidak seperti ini. Karena saya akan bekerja dari pagi sampai pagi, kan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di dalam masa saya rasa bahwa waktu masa itu saya ada di masa penggemblengan, pemulihan untuk saya dan mama saya. Sehingga seperti yang tadi dia bilang, yang tadinya dia merasa dia lebih hebat dari mama. Nah, itu saya boleh bahasakan begini. Ketika saya meletakkan orang tua di posisinya dalam otoritas Allah, orang tua dan anak, itu saya tuh punya berkat itu terbuka sampai sekarang ini. Kalau mau dipikir saya itu dulu kerja banting tulang sampai kemana-mana, tapi seperti tidak ada sesuatu. Maksudnya berkat itu kayak pergi. Tapi ketika saya berhasil meletakkan posisi yang benar, Tuhan, orang tua dan anak, saya bisa menghargai Oma sebagai orang tua saya punya alasan untuk tidak menghargai dia. Tapi ketika saya betul-betul bisa menaruh posisi dia yang benar, itu seperti tingkap langit terbuka dan curahkan berkat. Jadi Kevin, jangan lihat saya yang sekarang ini yang punya mobil. Dulu saya miskin, tidak punya apa-apa. Pasti kalian nggak percaya toh? Punya anak, tidak punya apa-apa sama sekali. Nah, ketika saya menaruh otoritas itu di tempat yang tepat, orang tua, Tuhan, orang tua, anak, itu berkat itu terbuka besar buat saya. Ya, tentu saja dengan kerja keras memang. Tapi kayak dibukakan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa bekerja maksimal dan mengumpulkan berkat jasmani, sehingga bisa punya rumah, bisa punya mobil, bulan bisa sekolah di tempat yang bagus. Sampai saat ini seperti sekarang. Maksudnya, saya mau pesan buat Kevin. Apa adanya nih mama yang sekarang ini ada ini. Mungkin di mata kita seperti saya terhadap mama saya. Kuni jelek, kuni membuat saya malu, bla 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 bla. Terlalu banyak hal yang negatif. Kau taruh dia di posisi yang benar. Otoritasnya adalah Allah, orang tua, anak. Artinya kau hormati dia seperti kau menghormati Tuhan. Bahkan terbalik sebenarnya, hormati Tuhan baru hormati mamamu. Itu pasti kau punya berkat di depan yang luar biasa. Jangan pernah menaruh di pikiranmu, mamaku tuh terhadap apa, mama tuh bikin saya begini begitu. Semua kehidupan yang kita lalui itu ada rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah menaruh kita di tempat itu tanpa rencananya. Sekarang kita harus lihat, Tuhan, kau rencana apa sih di dalam hidup saya? Jangan pernah berkata bahwa, aduh, saya menyesal jadi anaknya. Dulu saya begitu. Sehingga berkat itu kayak tertutup di saya. Saya kerja sampai kepala di, ibaratnya orang bilang kaki kepala. Tapi nggak pernah ada tabungan, nggak pernah punya sesuatu yang lebih. Tetapi ketika saya menaruh itu, orang tua Allah, orang tua anak, itu berkat itu luar biasa. Berkat luar biasa. Orang tua itu tidak pernah mengharapkan sesuatu dari anak, sesuatu yang kayak, oh nanti harus kasih saya uang, oh nanti tidak. Yang saya pelajari dari mama saya adalah dia sangat-sangat luar biasa ketika kita bisa menghargai dia, kita bisa menghormati dia. Menghargai dia, menghormati dia bukan maaf bukan. Waktu saya bisa panggil dia mama. Dulu Oma Ulan saya tidak panggil dia mama, saya panggil nama. Jadi kan kalau panggil nama kayak tenang, tahu kok di bawah kaki, kan begitu. Tapi waktu itu ketika saya panggil ma, tahu Mazmur 26 kayak terangkatlah pintu yang berabad-abad. Mazmur 24. Jadi seperti selama ini kan yang mengikat saya nih pintu yang berabad-abad itu yang orang bilang tidak punya bapak. Sakit itu, anak haram. Sakit tuh. Jadi mengikat saya untuk memiliki dendam dengan orang tua, dengan mama ini. Sehingga saya tidak bisa menghormati dia. Saya
saya tidak bisa menghargai dia, saya teriak-teriakin dia, saya goblok-goblokin dia. Tapi ketika firman itu datang ke saya, terangkatlah pintu yang berabad-abad, semua itu terangkat. Wih, saya bisa, apa ya, saya mau bahasakan. Ya seperti saya sekarang ini sudah kerja, memang kerja, tapi lihat ya, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Saya bisa lebih mengerti tentang kasih Allah. Sehingga Oma yang tadinya saya benci sekali, saya bisa sayang dia sampai, dan Tuhan izinkan 7 tahun itu. Saya tidak berdoa untuk itu ya. Maksudnya Oma ini juga diizinkan, apa menurut saya, diizinkan dia stroke. Kenapa? Karena terlalu keras kepala. Berkali-kali saya layani bawa hamba Tuhan, tapi dia tidak mau bertobat. Nanti setelah stroke baru dibaptis. Itu ada di pihak Oma. Di pihak saya sudah selesai. Dan diizinkan Tuhan selama 7 tahun untuk akhirnya saya bisa betul-betul membuang rasa benci terhadap Oma. Karena memang 2004 saya sudah dipulihkan loh. Saya sudah bisa panggil dia Mama. Bayangkan waktu mau panggil Oma tuh, Mama tuh begini, Mama gitu. Karena terikat tuh, pintu yang berabad-abad itu mengikat saya. Tapi ketika saya bisa bilang Mama, lancar, bisa panggil Mama sekarang. Kevin panggil Mama bilang zaman Oh, mari Mama, mari. Mama juga. Keren. Mari Mama, shalom Mama, mari. Iya. Karena saya udah lama. Mana situ ya? Kita baru mulai juga misi. Mari silakan Mama, mari. Penghargaan yang luar biasa. Mama bisa kesini lagi kan Mama? Oh iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di hati Kevin yang rasanya kayak tidak nyaman, serahkan ke Tuhan. Khususnya untuk Mama ya. Supaya engkau hidupmu ke depan itu kentrong, berjalan dengan Tuhan dan berkat-berkat, bukannya berkat jasmani. Yang kita pentingkan itu berkat, kalau menurut Kevin, yang lebih penting buat Kevin, berkat jasmani atau berkat rohani? Rohani. Kenapa? Alasannya? Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Satu, oke, ada lagi yang lain. Ada firmannya. Matius 6 ayat 33, coba buka. Matius 6 ayat 33. Mama minta maaf, kami sudah mulai ya. Iya, kata Nona bilang jangan nangis. Tidak apa-apa. Baru kita baru juga. Matius 6 ayat 33, Kevin baca yang keras. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau engkau sudah berkat rohani dulu, maka semuanya akan mengikuti. Atau berkat jasmani itu hanya bonus. Kalau engkau punya harta banyak tapi hatimu tidak dengan Tuhan, tidak ada gunanya. Engkau sakit, masuk neraka pula. Tapi kalau engkau punya berkat rohani, itu apa yang kau tidak bisa? Kau punya harta itu pasti akan mengikuti dan kau bisa menikmati semua itu. Oke? Jadi pentingnya mesbah keluarga. Kalau belum punya, ayo bikin dan lakukan dengan setia. Kalau Mama lupa, Kevin ingatkan. Ya? Semangat. Oke. Saya kembalikan. Nah, dia tadi ini doa yang ke sesi yang kedua ini kan dibilang bahwa alasan mengapa kita harus berdoa. Tadi Kevin sudah baca poin 1. Doa adalah sarana kita memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Ingat, berkat di sini yang terutama tadi berkat apa? Berkat rohani dulu. Kau minta berkat rohani apa saja. Tuhan, beri saya hati yang damai. Tuhan, beri saya hati yang sabar. Tuhan, beri saya hati yang mengampuni. Tuhan, beri saya hati yang mau melupakan kesalahan-kesalahan orang. Tuhan, berikan hati saya untuk bisa menghargai, menghormati mama saya. Sebab firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 itu kan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah Di tanah yang yang diberikan Tuhan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan lanjut umur?
Menurut Kevin apa tuh maksudnya? Panjang umur. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Maksudnya apa? Apakah jadi tua? Setua apa? Apa? Coba. Supaya lanjut umur di situ maksudnya apa? Setua mungkin di sini yang dimaksud. Kevin dulu. Menurut Kevin apa lanjut umur di situ apa? Bertambah tua? Oke. Ibu? Kalau mama dulu, lanjut umur di situ apa kira-kira menurut mama? Lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan oleh kepadamu. alam. Artinya lanjut umurmu apa? Lanjut kan berarti bertambah. Lanjut umur. Maksudnya apa? Itu sudah perkataan Tuhan sendiri. Iya, artinya lanjut umur itu apa menurut mama? Lanjut umurmu Nah, artinya menurut mama tuh apa sih arti lanjut umur di situ? kalau yang menurut saya dari firman itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Maksud bukan yang saya tanya lanjut umur. Lanjut bertambah umur, toh? Iya. Apakah menjadi tua maksudnya di situ atau apa? Umur panjang. Umur panjang. Kalau itu Hidup kekekalan. hidup kekekalan di surga. Di surga. Kalau ibu, ini yang belajar sekolah tetap ini. Kasih tahu ke kita, coba. Iya. Maksudnya lanjut umur itu berarti selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita melakukan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini tetap kita diberkati Tuhan, karena poinnya kita menghormati orang tua. Oke. Kalau saya pribadi sampai saya tua saya menikmati berkat Tuhan itu saja. Jadi yang dimaksud dengan lanjut umur itu seperti tadi, tapi saya tambahkan lagi. Iya. Anak-anak cucu-cucu kita akan selalu ada di hadapan Tuhan. Itu efek dari ketika kita menghormati orang tua. Apakah Kevin mau anakmu nanti tidak menghormatimu? Pasti mau dong. Kau lakukan dulu kepada mereka. Hah? Ketika engkau bisa menghormati orang tuamu, berarti anak cucumu juga akan menghormatimu. Makanya itu yang dibilang lanjut umur. Lanjut umur bukan jadi tua saja. Seberapa tua sih kita nanti mau di dunia ini? Tapi yang dimaksud ini seperti Bu Marini bilang sampai ke kekekalan. Tapi kalau kekekalan kan kita hanya pribadi, tapi ini maksudnya sampai keturunan kita loh. Bahwa keturunan kita akan terus ada di hadapan Tuhan. Pasti semua mau begitu toh? Siapa kira-kira yang bercita-cita saya kalau biasa dia menjadi apa terserah dia? Siapa? Tidak ada orang tua yang berpikir begitu. Pasti orang-orang tua pasti berpikir, aduh saya mau supaya anak ini betul-betul takut Tuhan, sepanjang hidupnya betul-betul ada di hadapan Tuhan. Betul? Seperti 3 Yohanes 1 ayat 4 bilang, coba baca 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 bilang, kebahagiaanku, kesukaanku, sukacitaku. 3 Yohanes 1 ayat 4. Sudah dapat? 3 Yohanes 1 ayat 4. Ini dari sisi orang tua, dia berkata kerinduannya untuk anak-anak. 3 Yohanes 1 ayat 4. Oke. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yes. Pasti kita semua orang tua menginginkan itu toh. Kerinduan kita adalah anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Haleluya, memang firman Tuhan luar biasa ya. Nah, apa poin pertama? Doa adalah sarana kita memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Tadi yang saya sudah bagi. Ada yang mau bagi lagi? Dari saya menyangkut mesbah doa, memang mesbah doa itu sangat penting bagi kita secara pribadi, karena kita tidak bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi kalau di dalam diri kita, keluarga kita tidak ada mesbah doa, ya percuma, sia-sia pemberitaan Injil kita. Itu yang saya rasakan selama saya sudah tidak bangun mesbah doa dengan saya punya anak-anak. Masalah datang silih berganti dan harus dia Tahu kuncinya. dan ini kita buka celah sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalnya kemarin macam tahun-tahun lalu sebelum masalah datang kita punya mesbah doa, puji Tuhan ada saja berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup saya dan anak-anak saya. Amin. Dan mesbah doa ini kecolongan yang untuk sementara ini terjadi di tengah keluarga. Dan saya bersyukur lewat materi ini kita dikoreksi juga bahwa mesbah doa itu sangat penting bagi kita secara pribadi. Amin. Terima kasih.
mau ingatkan lagi, ketika kita sudah terbiasa melakukan mesbah doa, tolong jangan berhenti. Sebab untuk memulainya lagi sulit. Jadi Kevin, kalau mama agak lengah, tolong ingatkan, Ma, ayo kita berdoa. Toh? Mama di rumah bagaimana? Ada anak-anak, cucu-cucu di rumah ya? Iya, nanti kayak mama lupa untuk lagi. Padahal mesbah doa itu penting. Ya. Iya. Kan Tuhan sendiri bilang kita berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Biasa mama capek karena anak saya meninggal, yang perempuan saya jaga sekarang cucu-cucu. Tadi saya dari lapangan agak lambat dan jaga bola di dekat dia di harapan sebelah. Aduh, saya bilang saya harus pulang. Karena Nona ada bilang ikut ibadah di sini. Ini apanya Nona? Keluarga, Mas, keluarga. Tante atau Panggil mama. Mama? Keluarga dengan suaminya. Oh ya. Terima kasih Mama sudah datang. Iya. Tuhan senang pasti. Kalau mau. Mama juga senang begini, kumpulan begini-begini. Dulu ibu duduk di BCH, sama-sama BCH. Oh, berarti kenal Bapak YouTube. Iya, terus keluar. Nanti kami mau rencana Pak tolong doakan ya. Kami rencana mau bikin pospay di Ruko Parangbulang situ. Kalau Tuhan berkenan, nanti mungkin kita akan mulai dengan ibadah sore dulu. Setelah kami di BCA Sentani, baru sore kami ibadah di sini. Nanti Bapak dengan Mama Yop nanti akan ganti-gantian datang bawa firman di sini. Mama tolong doakan ya, supaya kalau Tuhan berkenan, kita nanti akan berjumpa di sana. Sebab kenapa saya selalu tekankan kalau Tuhan berkenan? Tanpa perkenan Tuhan, semua sia-sia. Waktu saya mau mengadakan KKR Meratok itu, kita berdoa 3 bulan, 2 puasa, 2 semalam. Kita minta perkenanan Tuhan. Itu penting. Makanya untuk kita mau bikin pospay, kita berdoa supaya Tuhan berkenan. Oke, masih ada lagi? Sedikit membagikan sedikit saja mengenai mesbah doa. Mesbah doa itu kalau kita mau umpamakan adalah kita seperti membangun sebuah bangunan. Dan saya mau bertanya, bangunan jenis apa yang akan kamu bangun? Maka begitu cara kamu berdoa. Caramu berdoa itu ditentukan dari tujuan bangunan yang kamu bangun. Jadi kalau mau bangunan yang kokoh, ya toh, bangunan yang kokoh kita mau, bangunan yang kokoh, pasti kamu harus buat fondasi yang kuat. Yes. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa doa itu harus dilakukan terus-menerus. Ya toh? Ya. Jadi kita tidak berhenti berdoa. Itu sama dengan kita mulai bangun fondasi dulu, harus rapatkan ininya, tiang pancangnya, Ya. semennya, batu batanya itu harus kuat. Kalau tidak kuat ini bangunan, kalau tidak ada kesatuan hati di dalam rumah untuk membangun satu bangunan itu, ya toh? Bayangkan kalau rumah misalnya hanya mama yang berdoa, bisa diibaratkan bangunan itu jadi tapi terada pintu kah, Ya. terada jendela kah, atau terada atap. Itu sebabnya harus ada kesatuan hati supaya rumahmu sempurna. Rumahmu sempurna itu harus semua mengambil peranan di dalam membentuk bangunan ini. Apapun, mau kau jadi batu ciping kek, mau kau jadi semen kek, ada mau jadi kusen, itu harus ada kesatuan hati. Dan harus memiliki tujuan yang sama pada waktu kita mau bikin ini bangunan. Amen. Mama, anak, suami itu harus duduk bersama, sama dengan kita membicarakan masa depan anak-anak. Itu sebabnya mesbah doa memberikan dampak dalam keluarga itu harmonisasi dalam keluarga, harmonis. Kalau menghormati, mengasihi itu adalah efeknya, itu efek, Ya. hasilnya. Tapi yang harus dilakukan itu adalah doa. Ya. Jadi saya bilang tadi, mesbah itu dimulai dari kesatuan hati mama dengan suami atau pasangan membicarakan itu mau bangunan ini digunakan untuk Tujuannya kalau sudah punya bangunan untuk tempat tinggal. jadi di dalam rumah itu melakukan aktivitas yang Allah kehendaki. Salah satunya itu kan penyembahan, benar nggak? Di rumah kita ini dibangun doa kita itu kan kita membangun penyembahan dengan Tuhan toh, maka segalanya akan hasilnya itu berkait itu mengalir itu hanya hasil. Yes.
Tadi bilang bonus. Makanya itu Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Yang dimaksud kerajaan Allah itu adalah kita membangun kerajaan Allah lewat mesbah doa itu. Ya, lewat mesbah doa. Tuh. Karena di dalam mesbah doa Iya. kan ada pujian. Iya, ada pujian, ada penjambahan toh. Firman. Sekarang begini, kita tidak punya apa-apa. Pertanyaannya, betulkah Tuhan tidak kasih kamu apa-apa untuk bangun bangunan itu? Pasti ada. Tidak mungkin, karena Tuhan kasih kita itu dikasih hidup karena Tuhan tahu kamu mampu membangun mesbahnya di atas muka bumi ini. Makanya kita manusia dilebihkan dari makhluk lain karena dikasih akal toh. Ya. Pasti bisa. Yes. Makanya itu memang harus dibangun yang seperti ini. Membangun dulu itu kesatuan hati. Saya juga mengalaminya seperti itu di dalam perjalanan hidup saya menjadi orang percaya juga seperti itu. Yes. Dan bangunan tidak menjadi di dalam satu hari. Makanya Rasul Paulus betul harus setiap hari dan dilakukan tekun. Bukan karena misalnya saya lagi hari ini mau bangun pondasi, maunya cepat-cepat dicor, cepat-cepat. Habis itu sudah lagi ditinggal lagi. Jadi harus kita ada time limitnya bahwa oh saya harus membangun ini, bangunanku itu sudah jadi Tuhan dalam waktu Tuhan, tapi kamu harus lakukan secara kontinu. Terus menerus. Maka berdoa pun harus tekun, bukan lagi tunggu mood. Tunggu dulu lagi saya nggak mood hari ini, nggak bisa Masalah begitu. berdoa. Ya, saya nggak bisa. Harusnya berdoa tidak bisa begitu kata Tuhan. Walaupun sedikit, yang penting konsisten. Pasti jadi bangunanmu. Ya. Oke, daripada kamu buru-buru, ibaratnya kamu bangun. Ada tuh film cerita anak-anak waktu kecil, saya suka bagikan. Saya punya cucu tuh 3 ekor anak babi membangun bangunan. Ada yang dari jerami, ada dari kayu, ada yang dari batu. Itu ini bagus sekali pembelajaran untuk anak-anak. Ada yang pemalas, yang pertama saking malasnya dia mau cepat-cepat jadi ya dari jerami saja. Akibatnya ketika datang serigala, dimakan tuh. Ada sedikit moral lebih rajin, dia dari kayu saja, biar juga paling dia bangun 2 minggu sudah jadi toh. Ya. Tapi tetap juga angin kencang roboh. Yang ketiga, ketika yang lain sudah istirahat, masih sandar-sandar, nyanyi-nyanyi, sudah santai-santai, mungkin lagi ada scroll-scroll HP, jalan-jalan ke mall. Ada juga anak yang tetap di rumahnya dia membangun mesbah doa, tidak kontaminasi dengan lingkungan. Tidak. Walaupun dia lihat temannya santai aja, ada yang mungkin sambil main, ya toh, dengan hobinya trek-trek motor, ada pergi kemana. Tapi satu anak ini memikirkan bahwa tidak, saya harus konsisten di dalam berdoa. Bangunan itu bisa runtuh. Saya juga pernah mengalami begitu. Ketika kita sudah membangun satu bangunan, saya bilang tadi toh, kamu merasa ini sudah cukup kuat, ternyata ketika bahannya kayu, angin kencang itu jatuh. Saya juga pernah mengalami begitu. Tetapi saya bersyukurnya Roh Kudus bilang begini, kalau ini sudah jatuh, apakah mustahil saya bangun, tidak bisa saya bangun kembali? Oh tentu tidak. Sekarang saya punya lagi pemikiran bahwa saya tidak akan bangun lagi rumah yang terbuat dari Kayu jerami atau dari kayu? tidak akan lagi. Saya harus buat dari Batu. ya. Sekarang batu yang lebih kuat itu batu apa yang harus saya pakai? Tapi pasti effortnya lebih besar, Lebih banyak waktu, lebih besar. yes, dan lebih capek. Tapi tidak apa-apa, bangunan saya itu melindungi saya. Semakin kokoh bangunanmu dan semakin peralatannya itu, keamanannya kan, tidak ada juga musuh yang bisa masuk ke dalam rumah. Nanti di rumahmu kasih nyaman, yang bikin kamu di dalam itu kan damai sejahtera karena sudah ada kesatuan hati. Maka memang syaratnya kekuatan orang Kristen kan itu doa. Ya. Nafasnya orang kita disebut orang Kristen karena kita punya hubungan intim dengan Yesus. Bukan karena saya berKTP Kristen atau saya tidak bisa. Karena memang hubungan saya dengan Kristus itu tidak bisa diputuskan. Coba ya kalau misalnya cuma tali rapia kah, kau baku pegang begitu, ditarik kencang putus, ya kan? Tapi kalau dia rantai besi, ditarik bagaimanapun juga, begitu tidak akan bisa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya itu terjalin dengan doa, mesbah doa. Saya rasa itu mungkin ya
Sekarang poin kedua, alasan kita mengapa kita perlu berdoa adalah doa orang yang benar besar kuasanya. Siapa yang bisa membantu membaca kita? Saya saja kalau begitu. Doa orang benar besar kuasanya. Karena itu firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pada langit, berdoa dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 9 ayat 40 berkata, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Amin. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin dalam seluruh jalan kebenaran. Bila kita hidup dalam kebenaran, maka doa-doa kita akan menjadi berkat bagi keluarga maupun orang lain. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus akan memberikan buah roh dan karunia-karunia roh sehingga Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus akan memberikan buah roh dan karunia-karunia roh sehingga waktu kita mendoakan orang sakit, orang itu disembuhkan Tuhan. Waktu kita mengusir setan, setan itu akan pergi dan terjadi kebebasan bagi orang yang terikat kuasa gelap. Bukan berarti kita mempunyai kuasa, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lah yang berkarya memakai kita untuk menolong orang lain. Kita tidak bisa memakai karunia-karunia itu menurut kemauan sendiri, tapi kita harus belajar bergantung pada pimpinan Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan keinginan Roh Kudus, dan doa-doa kita akan disertai dengan kuasa yang luar biasa. Poin selanjutnya, bila doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menggenapkan setiap doa-doa kita yang sesuai kehendaknya. Marilah kita tingkatkan persekutuan dengan Roh Kudus, supaya kita dipimpinnya untuk berdoa dengan kuasa yang luar biasa bagi keluarga maupun orang lain, sehingga mujizat demi mujizat dapat dinyatakan. Amin. Yang saya buka ruang diskusi lagi untuk poin yang kedua. Ya, saya tertarik dengan mengaku dosamu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kenapa penting saling mengaku dosa? Kira-kira menurut Ibu Nona, kenapa penting saling mengaku dosa? Antara Kevin dengan Ibu, dengan Fanya, penting loh. Pengalaman saya dari Wulan masih kecil, saya sudah ajar dia untuk meminta maaf dan berterus terang. Karena kenapa? Buat saya penting karena anak-anak itu akan melihat orang tua. Dia ada bahasa bilang begini, anak-anak adalah peniru terbaik dari orang tua. Jadi dari bulan kecil saya sudah ajar untuk mami minta maaf ya, mami ada begini. Jadi saya dengan bulan tuh tidak ada yang tertutup, selalu terbuka. Nah sering kali kan kita sebagai orang tua terhadap anak itu kan, anak kecil saja ngapain? Tapi penting di sana di sini bilang mengaku dosa. Terhadap anak juga kita harus bilang, aduh, mama minta maaf ya, mama ada begini. Kasih tahu saja. Kenapa penting? Supaya tidak ada hambatan di dalam kita yang membuat ketika kita mau bilang begini kan nanti anak ini tahu, mama tuh begini. Ketika kita sudah mengakui dosa kita terhadap ke anak, demikian juga sebaliknya anak mengaku dosa kepada kita, tidak ada lagi alasan untuk kita kok tadi ada begini, tadi kok ada begitu, kok ada tutup ini. Makanya saya bilang penting adanya pengakuan dosa. Kemudian ketika dosa-dosa itu kita sudah akui, plonglah kita. Karena sudah tidak ada yang tersembunyi dong. Gitu.
Jadi menurut Ibu Nona bagaimana? Ya kalau dari saya untuk mengaku dosa di dalam saya mendidik anak-anak memang dari kecil ada 3 hal yang saya tanamkan. Pertama, minta maaf, minta tolong, Iya. dan rasa terima kasih itu harus ada. Iya, Gitu. harus. Jadi kalau misalkan kalau saya buat salah, mau tidak mau saya harus akui. Karena saya tidak bisa jadi orang tua yang otoriter. Betul. Jadi kalau Kevin, mama punya kesalahan begini-begini, anak-anak memaafkan. Dan ketika mereka buat salah, mereka juga mengakui hal itu. Keren. Karena Iya. mereka ada peniru terbaik dari orang tua. Jadi saya terapkan hal itu. Akhirnya mereka bertumbuh ya seperti itu, kalau ada kesalahan mereka langsung datang dan menceritakan tanpa saya harus pukul mereka Iya. begitu toh. Itu satu, terus rasa terima kasih yang terbawa juga ke tengah keluarga, macam kalau om dan tante hidangkan makanan selesai makan, terima kasih om, terima kasih tante. Kadang-kadang dia punya om banget tuh, hah makan saja sudah, tapi memang sudah terbiasa dalam rumah begitu. Jadi setiap saya hidangkan makanan selesai makan, terima kasih mama begitu tuh. Akhirnya terbawa sampai Kevin yang besar ini juga mau pilih mama tua mama dia, terima kasih mama, terima kasih ini sudah Bagus, kenyang kan? gitu. Bagus, Dan bagus. memang keterbukaan itu harus ada antara orang tua dan anak. Betul. Karena saya katakan ke anak-anak bahwa sahabat terbaik itu saya, ini sahabat terbaiknya Anda. Iya. Orang di luar sana mungkin dia akan duduk dengarkan kau punya begini begitu, tetapi mama ini akan kau punya segala kekurangan tetap saya akan mengasihi untuk engkau. Sekurang-kurangnya kami akan Iya. tetap merangkul Iya. karena kau anak. Ya, nah itu dari saya. Oke. Mantap. Kalau Oke. Mama ada pengalaman? Kalau dari mama banyak cobaan tantangan di akhir-akhir ini, tapi mama tidak terlalu lihat ke masalah itu. Mama tetap pandang terus sama Tuhan. Selalu ada keterbukaan Iya. dengan anak? Ada. Mama ini begini loh, minta maaf Saya ya. percaya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang terbaik. Jadi kadangkala kita sampai semua jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Bahwa ada pikiran-pikiran Tuhan, Roh Kudus itu selalu bilang kau harus yang begini, harus begini. Ya saya selalu mengucap syukur sekalipun cobaan itu agak parah-parah, tapi saya tetap percaya sama Tuhan bahwa yang parah tuh Tuhan sudah tanggung semua di kayu salib. Kita harus tetap maju terus. Ya itu saja. Tapi memang Nah, kita kan harus dengar firman tapi jadi pelaku juga. Ketika Iya. firman Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosa antara siapa dan siapa. Tahu? Orang tua dengan anak, anak kecil saja mau. No, jangan. Seperti yang tadi Mama Kevin bilang, Iya. dia telah melatih mereka masih dari masih kecil seperti saya juga dengan Wulan. Terus, aduh Mami lebih buat saling minta maaf ya dek ya, gitu. Kalau Ibu Novi, anak masih kecil harus mulai dilatih. Kalau bagi saya itu kemarin kalau Gabriel nakal pukul dia. Oh, Tak, iya, kalau iya. dia pukul omanya, saya pukul dia. Kalau dia pukul pakai tangan, saya pukul tangannya. Terus selesai itu Bapak Benedict saya tanya dia, Gabriel salah kayak karena apa? Tadi salahnya di mana? Salah di tangan. Kenapa mama pukul? Karena Gabriel nakal pakai tangan. Oke selesai, mama minta maaf ya. Mama juga tadi pukul Gabriel dengan emosi. Sebenarnya itu mama sayang Gabriel, cuma Gabriel itu terlalu nakal. Jadi mulai saat ini Gabriel terlalu nakal. Ayo kita berdoa. Jadi saya dengan Gabriel kita berdoa lagi, kita berpelukan, kita berdoa lagi. Jadi antara saya dan Gabriel selesai, tidak ada saling apa ini. Ternyata mama aku kejam, tidak. Jadi saya saling, mama aku sayang mama. Gabriel minta maaf sama mama juga minta maaf sama Gabriel. Mungkin itu. Jadi saya juga kalau saya salah sama mama saya minta maaf. Kadang mama bilang begini, minta maaf saya pertimbang apa saja. Tidak mama, saya minta maaf. Jadi saya harus minta maaf sama mama. Jadi Gabriel melihat saya, jadi dia bilang, mama maaf, maksudnya maaf mama. Jadi itu yang saya lihat. Anak Yang peniru terbaik jadi, dari orang itu tua. yang kakak bilang tadi anak peniru. Jadi dia Peniru tiru terbaik. saya karena saya selalu minta maaf mama. Kadang mama, kadang om aja bilang, kenapa saja anda begitu saja mau. Jadi kayak disepelekan begitu. Artinya dia kayak bagaimana risih dengar kayak gitu. Ya mungkin itu saja. Yes. Terima kasih. Ibu punya Saya pengalaman? menambahkan sedikit. Salah satu yang menghalangi doa kita itu adalah dosa. Dosa menjadi penghalang Iya. doa kita itu dikabulkan Tuhan. Iya. Dosa ya, itu yang paling besar. Sehingga mengapa doamu tidak dijawab sama Tuhan, itu pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Dosa membuat orang menjadi dia tidak benar.
Kalau kau berbuat dosa, kamu masuk di dalam kategori orang yang tidak benar di hadapan Allah, Ya. di hadapan Bapa. Ingat itu Bapa suci, Bapa itu kudus. Iya toh? Jadi di sini dikatakan sama Elia itu manusia biasa. Berarti Elia itu sama dengan saya, sama dengan Mama, sama Ya. dengan Kevin, sama dengan kita di sini. Tapi mengapa ketika dia minta mujizat, dia minta loh mujizat pada waktu itu peristiwa hujan. ini kan daerah itu dilanda kelaparan ya, Kekeringan kekeringan kan. selama 3 tahun tidak hujan. Dari sekian ratus ribu orang, mungkin banyak orang di situ. Kenapa doa Elia yang dijawab sama Tuhan? Bukankah semuanya menginginkan hujan pada waktu Ya, itu? ya, Benar nggak? ya. Kita berada di wilayah Papua ini, berapa banyak jiwa yang ada di Papua. Hanya satu orang dijawab doanya karena dia orang yang benar Orang yang berkenan. di hadapan Tuhan. Berkenan itu di hadapan Tuhan ada tuh tadi. Kau harus mengaku dosamu. Dosa itu bisa kita lakukan terhadap Allah Bapa, bisa kita lakukan terhadap manusia. Ya. Dan luka di sini katakan supaya kau sembuh. Jadi luka itu ada bahasa filsafat bilang begini, ada luka yang tidak berdarah. Kalau luka tubuh kelihatan, Ya. luka kelihatan berdarah toh. Ya. Ada luka yang tidak berdarah. Apa itu? Hati. Luka hati, Kepahitan. kepahitan. Punya. Betul. Jadi jika kita mau doa kita didengar Tuhan, jangan menyimpan kepahitan di dalam hati. Akar pahit jangan lepaskan. Harus ada memaafkan, mengampuni. Kita harus mengampuni, minta ampun dulu sama Tuhan, baru kau minta sesuatu. Ya. Nanti Tuhan bilang, kau siapa? Kau siapa minta-minta sama saya? Pengakuan dosa dulu, Yes. minta ampun. Tuhan, saya punya luka Ya. hati terhadap Mama. Ya. Tuhan, saya punya luka hati terhadap Yes. Bapak. Saya minta ampun Tuhan. Yes. Maka doamu dijawab lebih dari ekspektasimu. Yes. Amin. Jadi jangan dulu ada kepahitan dalam, kan Tuhan bilang kalau Jangan kau dulu, temui ada jangan masalah, ada sama sekali jangan, kerjaan. tidak boleh sama sekali, zero toh. Ya. Jadi itu jadi kuncinya itu adalah tadi secara terus menerus. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa penting. Pengakuan dosa setiap hari. Saya bilang tadi karena tekun berdoa kita mengaku dosa toh. Ya. Walaupun kamu bilang satu hari ini saya merasa tidak berdosa toh. Itu menurut kamu. Tapi menurut orang lain bisa saja tadi nadamu keras atau pandanganmu terhadap orang lain kamu tidak tahu toh. Ya. Itu Dosa sebabnya. di pikiran, Yes. dosa di perkataan, Ya. dosa di perbuatan. Maka itu sebabnya kita harus terus selalu mengakui Dosa. dosa. Itu kan doa Bapak kami itu luar biasa menurut Ya. saya itu. Itu luar itu Sangat sempurna. yes. Memang Tuhan ajarkan itu doa Bapak kami itu doa luar biasa memang. Sangat sempurna. Itu Sudah, ya sudah universal, semua kebutuhan itu ada di situ. Maafkan saya sebelum, iya kan? Oh, kita siapa ini mau datang-datang kepada Tuhan? Oh, kamu mau menghadap presiden saja, kalau kau tidak steril diperiksa dulu, kau boleh masuk. Ya. Ya toh? Apalagi kan kita meminta apa sama Tuhan? Bersihkan dulu, sucikan dulu hati kita gitu. Bukan hanya pakaian kita yang tidak. Tuhan mau hatimu yang bersih dan tulus di dalam. Kita berdoa kepada Tuhan kan harus tulus toh. Betul. Tidak boleh munafik toh. Ya. Saat datang sama Tuhan, maka itu saya bilang tadi, doa, pengakuan dosa itu penting pada saat kita. Maka percayalah doamu pasti lebih besar daripada yang kamu minta ke Tuhan. Amin. Itu saja. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga. Yes. Poin yang bintang yang kedua. Yes. Bila doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, menurut Kevin, contoh doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan apa saja? Seperti apa doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Berarti ada doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan toh. Misalnya, Fanya, Tuhan berikan Fanya motor. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia belum cukup umur. Nah, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa menurut Kevin? Tadi kita sudah bicara loh. Contoh, ada banyak doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi Ibu Marini sudah bicara, Mama sudah bicara, kita sudah bicara. Sekarang Kevin jawab. Seandainya saya ini dosennya, gurunya. Soalnya seperti itu. Contoh doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sini dia bilang, kalau doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa-doa kita pasti akan dikabulkan. Seperti apa contoh doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan?
dijelaskan loh. Maksudnya adalah Kevin punya doa enggak? Yang menurut Kevin itu, ini yang saya minta ini Tuhan berkenan kok dengan doa saya. Ada Harus pertimbangannya adalah Matius 6 ayat 33 ya. Kau berdoa untuk masuk di Doa, SMP iya. itu. Contoh Kevin, kasih ada saksian doa itu. apa? Itu bonus. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tadi sudah dijelaskan Ibu Marini. Saya kasih kau 100.000 kalau kau bisa jawab. Cepat. Kalau tidak, kalau saya yang jawab saya tarik lagi. Jadi kalau tidak apa sedikit saya tambah. Jangan nanti dia dapat 100.000. Bukan. Kevin dari sekarang harus melatih rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum. Ya. Jangan takut, itu loh. jangan takut untuk mendapat penghakiman terhadap apa yang kamu utarakan. Tidak boleh. Tidak usah takut. Tuhan bilang tidak usah takut. Katakan apa yang ada di dalam isi kepalamu, apa yang ada dalam isi hatimu. Jadi kamu punya membangun tadi salah satunya itu membangun mesbah doa itu dari kemampuanmu mengungkapkan isi hatimu. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Jangan pernah merasa Ya. saya ini siapa, Yes. saya ini bukan siapa-siapa. Menurut saya itu punya jawabannya mama, salah punya benar tidak ada. Tidak Saya ada. anak Tuhan Iya, Yesus. Benar. Saya punya hak. Jadi contoh, ayo, sebelum mau dijawab, cepat. 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. Contoh doa yang dikehendaki Tuhan adalah Tuhan mampukan saya mengampuni. Itu kehendak Tuhan loh. Tuhan bilang, kesian, dia mau belajar mengampuni orang ya. Itu salah satu contoh doa yang dikehendaki Tuhan. Kalau minta Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau masuk di bumi, itu apa berkat secara jasmani. Itu apa? Matius 6 ayat 33 bilang apa? Akan mengikuti. Tapi kalau kau minta doa yang dikehendaki Tuhan, seperti waktu Tuhan bilang Salomo kau minta apa? Saya minta hikmat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan kasih? Berkat-berkat jasmani yang Tuhan bilang, Alkitab bilang tidak ada orang lain yang lebih kaya dari dia. Dia minta hikmat loh. Nah, tadi kan Ibu hari ini sudah tekankan soal mengampuni. Kita semua ini sulit untuk mengampuni. Makanya kita perlu minta kepada Tuhan, mampukan saya kau untuk mengampuni ini, mengampuni ini, mengampuni ini. Itu Tuhan suka sekali doa begitu. Oke? Set, jadi 100.000. Nanti tetap dikasih dah. Poin 3. Saya akan membaca poin 3 Matius 26 ayat 41. Sebentar, Matius. Kevin siapkan Lukas 22 ayat 40. Matius 26 ayat 41. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yes. Lukas 22 ayat 40. Lukas pasal 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yes. Oke. Pada dasarnya manusia itu lemah, betul? Oh. Mudah jatuh dalam pencobaan. Adam dan Hawa digoda oleh setan dan akhirnya jatuh dalam dosa sehingga diusir dari Taman Eden. Oleh karena itu doa sangat penting, karena pada waktu kita berdoa, Roh Kudus akan mematikan keinginan daging kita sehingga kita tetap dapat bertahan dan tidak jatuh saat dicobai oleh setan. Kalau kita kurang berdoa, maka keinginan daging kita akan menjadi kuat dan kita akan mudah jatuh saat dicobai. Godaan tentang tahta, harta, dan cinta seringkali membuat kita jauh dan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita tingkatkan kehidupan doa kita supaya keinginan daging kita dimatikan dan keinginan roh dibangkitkan. Alasan kita harus berdoa. Doa adalah sarana kita memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya
serta doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ulangi, sama-sama. Alasan kita berdoa ada 3. Satu apa? Sarana kita memohon berkat. Kedua apa, Kevin? 2 orang yang benar besar kuasanya. Ketiga apa, Ibu Novi? Baca dong. Doa Oh, kasihan. Buat kita tidak jatuh dalam Tidak jatuh dalam pencobaan. tidak jatuh dalam pencobaan. Oke. Jadi alasan kita berdoa di sesi 2 ini adalah pertama, sarana kita memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kedua, doa kita harus tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan ketiga adalah membuat kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ayat hafalan. Markus 11 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minggu depan apa ya? Amin. 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 Kevin diberkati? Amin. Diberkati? Diberkati. Tapi tidak jadi 100. Oke. Tidak mungkin kita minta tuan rumah berdoa untuk firman toh? Bisa saja lah, ibu bisa Masa saja. saya sebawa firman. Tidak apa-apa doanya. Ini yang bawa firman. Ya, ada ucap syukur. Sebentar saya masih berdoa dulu. Iya, mari saya yang berdoa. Iya, Maria. Betul karena dia yang berdoa. Oke. Silakan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu dapat memulihkan setiap hati yang hancur. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan menopang kehidupan kami. Kami tahu kami tidak bisa berjalan di dunia ini tanpa Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Mari Engkau berikan kepada kami hikmat, Engkau berikan kepada kami kekuatan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun arah hidup kami supaya hidup kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Taruh di dalam hati kami kerinduan yang besar untuk mengenal Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Kami bangga punya Allah yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, bahwa kebenaran firman ini telah mengoreksi kehidupan kami, bahwa mesbah doa itu sangat penting. Kalau akhir-akhir ini kami lalai dalam ibadah kami, dalam doa kasih, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Tuhan, kami lebih rindu lagi untuk mengenal Engkau. Tuhan, bangkitkan kembali roh kami untuk menyala-nyalanya di dalam. Masalah boleh datang menghimpit, tapi kami punya Allah yang hebat dan besar. Engkau adalah jawaban untuk setiap persoalan dan masalah. Ketika kami melaingkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Kami percaya pertolongan kami yang ada di Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kami percaya Engkau menjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap, Tuhan. Kami bersyukur dan bangga, Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah ditabur oleh Ibu Marini. Terima kasih untuk Ibu Deti. Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat. Tuhan berkati untuk pelayanan Eva Holo ke depan, Tuhan. Kami percaya jika pelayanan ini Tuhan yang berkehendak, Tuhan berkenan, Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa untuk datang untuk bertemu. Terima kasih Tuhan untuk momen dan waktu ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang setia mengajari kami untuk melewati badai hidup ini. Kami percaya di tengah badai kami akan menemukan pelangi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan keagungan kami kembalikan kepada Engkau. Setiap orang yang percaya, mari kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mama diberkati, Mama. Amin. Haleluya. Pasti kita semua juga diberkati. Amin. Oke, sebagai respon dari berkat yang sudah kita terima, kita persiapkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Kita angkat pujian. Saya tidak tahu kan persembahan. Ada Itu aja, Mama, itu aja. Yang setia tak pernah ganti.
Biarlah Engkau senantiasa bertahta di dalam hati dan pikiran kami selama sisa hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendirian. Di masa-masa sukar ini, kami sangat membutuhkan Engkau lebih daripada hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki iman yang terus bertambah-tambah di dalam Engkau, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, Kevin dan juga Fanya di tempat ini, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka akan memiliki rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan, juga kepada mamanya, supaya digenapilah firman Tuhan bahwa hormatilah orang tuamu, maka lanjutlah umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikian juga terjadi untuk anak-anak kami Wulan di Surabaya, Raihan dan juga Kakak Tiwi dan juga Abang di Makassar, beserta cucu-cucu dari rumah ini. Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu kami bawa kepadamu. Sebab sebagai orang tua kami seringkali lalai, kami seringkali gagal di dalam mendidik mereka. Kami seringkali memberikan contoh yang tidak baik buat mereka. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua. Dan biarlah ya Tuhan ke depan kami akan menjadi orang tua yang bijaksana, untuk menjadi teladan buat anak-anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan anak Fanya yang sampai saat ini masih lemas badannya. Kami minta kekuatan yang dari Tuhan mengalir untuk dia. Dan segala virus bakteri, malaria yang telah sekian lama bercokol tinggal di dalam tubuhnya, saat ini kami mau katakan bahwa semua virus bakteri itu mati dalam nama Yesus. Mati dalam nama Yesus. Tubuh Fanya kembali sehat dan kuat segar di dalam nama Tuhan Yesus. Besok dia akan bangun dan beraktivitas seperti biasanya, dan kami rindu Tuhan supaya anak Fanya ini juga bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati anakmu Kevin ya Tuhan, di dalam masa mudanya, supaya dia benar-benar menjadi seorang muda yang membanggakan Tuhan, menjadi seorang anak muda seperti Daud yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahannya. Dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi di mana dia ada di padang untuk menjaga domba-domba yang hanya dalam hitungan jari Tuhan, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat, dan di dalam masa-masa dia menjaga kambing domba, dia selalu memiliki hubungan yang erat melekat dengan Tuhan. Terjadilah juga buat Kevin dan Fanya di dalam nama Yesus, dan juga buat anak-anak kami Wulan di Surabaya, Raihan, Tiwi dan juga Abang di Makassar, dan kedua cucu yang ada di Makassar. Berdoa juga untuk anak Gabriel Tuhan, supaya dalam tumbuh kembangnya dia menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini kami melihat dia seperti anak yang ceria, anak yang selalu bergembira, selalu aktif, tetapi di dalam bertumbuh dan berkembangnya ke depan, kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa untuk anak Gabriel. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Mama yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami percaya bukan sesuatu yang kebetulan Mama ada di tempat ini, tetapi ada rencana Tuhan untuk hari depan. Bukan hanya untuk Mama sendiri dan keluarga, tetapi untuk Faholo juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mama ini di dalam masa tuanya, dalam pergumulannya dengan keluarga, anak-anak, suami, dan semua orang yang ada di dalam rumah dia, dan kerinduannya untuk ke depan menjadi berkat buat keluarganya. Tuhan, terjadilah buat Mama kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan terus dilimpahkan untuk Mama di dalam nama Yesus. Ibu Nona Tuhan, sebagai single parents Tuhan, beri dia kekuatan dan kesehatan, fokus dan semangat konsentrasi untuk menjadi seorang mama yang bijaksana untuk kedua anaknya, dan juga seorang pelayan Tuhan yang nanti ke depan akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu bersama Ibu Marini juga Bu Novi Tuhan, segala pergumulan kami baik secara pribadi maupun keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mama Ibu Novi yang ada di rumah yang menjaga
Gabriel karena sakit, Tuhan terus kuat-kuatkan dia. Di masa tua dia, biarlah terjadi firman Tuhan yang berkata, semakin gemuk, semakin luar biasa di dalam Tuhan, dia akan menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang semakin cinta Tuhan, orang tua yang menjadi teladan bagi Bu Novi dan saudara-saudaranya dan bagi cucu-cucunya di dalam hal iman kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, apapun masalah mereka, mungkin mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka lemah dan dalam pergumulan, Tuhan jawab dan Tuhan kuatkan mereka senantiasa, supaya mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan, tidak akan bergeser karena masalah, karena situasi dan kondisi, tetapi mereka selalu melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk semua jemaat BCH Sentani yang saat ini juga sedang FA di rumah Ibu Yuli Ondi Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengalami, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi mereka senantiasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mama yang akan kembali dari Sentani, berkati perjalanannya, tibakan dengan selamat sampai di rumah. Bapak juga yang sedang ada di Gedung Negara, Tuhan dalam perjalanan pulang, Tuhan tibakan dengan selamat di dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan, ada banyak virus dan bakteri yang ada di udara. Tuhan, kami berdoa supaya perlindungan-Mu sempurna buat semua kami, Pak Holo dan juga BCH Sentani, keluarga kami semua dilindungi, dipagari dengan darah Yesus, sehingga bakteri virus itu tidak akan mempengaruhi kami, yang akan membuat kami sakit. Kami tolak semua itu, kami patahkan, kami hancurkan virus dan bakteri itu kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kami selalu sehat dan kuat untuk kami menjalani hari-hari ke depan, dan kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Pelayanan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rencana untuk pos PI Faholo yang akan diadakan di Ruko Padang Bulan, jika Tuhan berkenan, kami minta perkenanan Tuhan untuk itu boleh terlaksana di dalam nama Yesus. Waktunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan, dan semua pelayan-pelayan akan dibutuhkan, dan semua jemaat-jemaat biarlah Tuhan tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Pelayanan-pelayanan di Faholo di BCH boleh tertopang dengan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar ketika kami pulang, kami serahkan perjalanan pulang kami, sebagaimana kami datang di tempat ini dalam keadaan baik, biarlah kami juga boleh pulang dan tiba di rumah kami dalam keadaan baik. Makanan dan minuman yang telah disediakan oleh hamba-Mu, Ibu Nona di tempat ini, Tuhan berkati, kuduskan, biar menjadi berkat kekuatan dan kesehatan yang baru untuk tubuh jasmani kami. Berkati tangan Ibu Nona dan kedua anaknya yang telah berjerih lelah untuk menyediakan makanan ini sehingga boleh tersaji buat kami. Kembalikan berkat berlipat kali ganda untuk Ibu Nona dan kedua anaknya di tempat ini. Rumah ini ya Tuhan, kami minta Tuhan kuduskan, sucikan, dan atas bawah kiri kanan muka belakang terproteksilah oleh darah Yesus. Segala roh jahat di udara, roh jahat yang dikirimkan ke rumah ini, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika ke depan masih ada lagi yang akan dikirimkan ke rumah ini, hanya sebatas 50 meter dari tempat ini, tidak bisa menembus ke rumah ini. Di dalam nama Yesus, rumah ini terproteksi oleh darah Yesus. Jaga ibu kekasih dan kedua anaknya selama mereka tinggal di rumah ini, selalu mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Amen. Yang sempurna di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami malam hari dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Haleluya. Oke. Makanan sudah didoakan, bisa langsung menikmati.